Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di sini, tidak di mana-mana, di sini saja. Jadi, pada bagian kedua ini, kita akan membahas sambungan dari yang pertama, namanya juga bagian kedua. Jadi, kita sudah bahas mengenai alokasi waktu, kemudian pengayaan, dan juga remedial. Dan perlu teman-teman ketahui, ini sudah tag yang ke sekian kalinya. Demi teman-teman semua, saya rela. Jadi, tadi sudah ada alokasi pengayaan remedial. Selanjutnya yaitu mengenai modal penilaian yang sesuai dengan apa yang dinilai. Jadi, maksudnya di sini, maaf jika bahasa saya berbelit-belit. Maksudnya di sini misalnya begini, seorang guru hendak menilai apakah siswa itu telah mampu menerapkan suatu materi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, seorang guru agama ingin melihat apakah anak itu sudah bisa melakukan tata cara wudhu dengan baik dan benar atau belum. Jadi, untuk melihatnya, penilaian yang bagaimana yang harus dilakukan oleh guru? Apakah penilaian berbentuk esai, apakah penilaiannya berbentuk pilihan ganda, atau malah penilaiannya berbentuk praktek. Jadi itu bagaimana model penilaian yang dilakukan oleh guru. Tadi banyak soal-soal seperti ini yang keluar, misalnya juga penilaian tentang sikap, apa yang harus dilakukan oleh guru, bisa melalui observasi atau bagaimana. Oke, itu selanjutnya mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ini seperti yang beredar di klub-klub SKB, grup-grup SKB, ujian SKB, yaitu seperti keluar ayat, kemudian juga ada muncul hadis. Hadis tersebut berfungsi sebagai apa? Apakah bayan takrir atau bayan tafsir? Contoh yang keluar, contoh yang sangat umum, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Jadi teman-teman perlu ingat bahwa bayan takrir itu apa artinya? Yaitu bayan yang berfungsi sebagai penguat. Sedangkan bayan tafsir berarti menjelaskan. Dalam contoh bayan takrir, bisa jadi contohnya seperti tata cara berwudu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq dan seterusnya. Kemudian ada ayat Al-Qur'an lagi yang menjelaskan tentang tata cara berwudu dan batasan-batasannya. Jadi ayat Al-Qur'an tadi, ayat hadis tadi itu berfungsi sebagai apa? Kalau bayan tafsir, contohnya di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Sedangkan di dalam ayat tersebut tidak ada tata cara sholat, makanya muncullah hadis Nabi. Nah, hadis Nabi itu disebut dengan bayan apa? Yaitu bayan tafsir. Kalau hadisnya menjelaskan secara rinci, berarti itu bayan tafsir. Kalau hadisnya cuma sebagai penguat ayat, berarti itu bayan takrir. Silahkan diingat-ingat. Oke. Selanjutnya, haji dan umroh. Haji dan umroh ini tadi berupa sebuah kasus yang misalnya begini, seorang pergi awalnya tujuannya itu umroh, tetapi pada waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan haji, sesampainya di Mekah, akhirnya dia melaksanakan haji terlebih dahulu, baru nanti kemudian setelah hajinya baru dilaksanakannya umroh. Berarti haji dan umroh dilaksanakan pada waktu yang beriringan. Haji dan umroh dilakukan dalam satu waktu. Contohnya seperti itu tadi. Saya lupa bagaimana redaksinya, mungkin salah redaksi saya. Maafkan. Jadi, kalau haji dan umroh dikerjakan dalam satu waktu, itu namanya haji apa? Haji itu kan ada haji kiran, haji ifrat, haji tamattu'. Kalau haji tamattu' berarti umroh dulu, baru haji. Kalau haji kiran
beriringan waktunya. Kalau haji ifrat berarti ibadah haji dulu baru umroh. Ingat-ingat bedanya. Selanjutnya zakat dan pajak. Zakat dan pajak itu tadi yang ditanya mengenai perbedaan zakat dan pajak. Jadi jawabannya mudah. Yang ditanyanya kecuali, jadi silahkan jeli-jeli untuk memperhatikan soal. Dan teman-teman mohon diingat, soal yang keluar itu banyak soal yang menanyakan tentang kecuali. Soalnya panjang-panjang, apalagi di bagian pedagogik. Soal panjang-panjang, analisa, dan di ujung-ujungnya ada yang bukan. Atau yang di ujung-ujungnya kecuali. Jadi silahkan dibaca soal dengan jeli. Oke. Selanjutnya, dinasti Umayyah dan Abbasiyah sudah banyak muncul di VR-VR. Itu tabel-tabel mengenai kemajuan Umayyah, kemajuan Abbasiyah, mana yang betul. Jadi ada 5 tabel ke bawahnya mengenai kemajuan-kemajuan, mana yang di situ Abbasiyah betul dan Umayyah betul. Jadi silahkan dicek. Kalau bisa dicari dulu tentang kemajuan Umayyah dan Abbasiyah di dalam sejarahnya agar lebih mudah untuk memahaminya. Oke. Jangan lupa dicatat. Nanti lupa. Atau mungkin boleh di play sering-sering. Selanjutnya ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, di sini letak permasalahannya. Pada video-video sebelumnya sudah ada ayat-ayat Al-Qur'an. Jika tentang adil berarti ada kata adlu. Jika tentang obat kanker berarti ada kata syifa. Ternyata di dalam ujian SKB pilihan gandanya memunculkan ayat yang sama. Dari A sampai E itu ada adilnya. Jadi tadi saya dapat soal mengenai adil. Seorang ayah memberi uang jajan terhadap anaknya. Uang jajan terhadap anaknya yang kecil dan yang besar. Jadi bagaimana sikap si ayah untuk memberi uang jajan tersebut? Dia harus adil. Adilnya itu ayatnya yang mana? Jadi banyak ayat tentang adil yang keluar. Semua artinya adil, tapi mana yang lebih mendekati dengan contoh kasus? Itu tentang ayat. Selanjutnya tentang koda. Koda ini, koda dan kodar maksudnya. Ada sebuah kasus, dimunculkannya kasus pada masa entah entah Utsman bin Affan, entah Umar bin Khattab, saya lupa antara dua itu. Jadi ada seorang pencuri, ketika ditangkap, pencuri itu ditanya, kenapa engkau mencuri? Dia menjawab, karena qadar Allah lah saya mencuri, atau karena qadar Allah lah saya mencuri. Kemudian si khalifah radhiyallahu anhu, saya lupa antara Umar dan Utsman, beliau akhirnya dihukum cambuk, ada 70 kali karena mencuri dan 30 kali karena memberi alasan dia mencuri karena qada. Jadi apa hikmah yang dapat diambil dari kisah tersebut? Kecuali. Jadi soalnya pakai kecuali lagi. Cari saja jawaban yang agak-agak benar-benarnya di sana. Oke. Selanjutnya toleransi antar umat beragama. Sebenarnya saya bingung bagian ini. Apakah ini toleransi umat beragama atau bagaimana? Ini tentang parkir. Ketika sholat Idul Fitri atau sholat-sholat pentingnya di Masjid Istiqlal, ada katedral yang membolehkan umat muslim parkir di sana. Begitupun sebaliknya, ketika hari perayaan umat-umat Kristiani, Masjid Istiqlal membolehkan untuk para jemaat parkir di halaman parkirnya. Jadi saling-saling menyediakan tempat parkir. Nah, sikap tersebut itu dinamakan apa? Saling meminjam tempat parkir, saling toleransi antar umat beragama, saling menghargai, atau bagaimana? Jadi saya lupa, saya jawab saja toleransi antara umat beragama. Selanjutnya, di sini kenapa kosong? Karena di sini kita akan
berbicara terserah saja. Jadi soal selanjutnya tadi yang keluar tentang wakaf. Wakaf tadi juga keluar, yaitu yang ditanya tentang tentang rukun wakaf. Rukun wakaf. Mana saja yang tidak termasuk rukun wakaf. Jadi yang tidak termasuk rukun wakaf. Mudah saja, silahkan diingat-ingat mengenai rukun wakaf. Selanjutnya, soal yang keluar itu tadi tentang pemikiran tentang pemikiran Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh itu pemikirannya itu kan tentang pada masa-masa umat Islam mengalami kejumutan dalam berpikir. Jadi pembaharuan yang dilakukan oleh Abduh ketika itu apa? Jadi kita disajikan kolom, ada pilihan 1 sampai 5. Jadi silakan kita pilih 5 itu mana 3 yang benar. Jadi itu tentang pemikiran Abduh. Yang perlu kita ingat, silahkan dicari, kemudian ditulis biar ingatannya lebih lama lagi. Selanjutnya ada tentang Quran surat Luqman. Luqman ayat 13. Entah 13 entah berapa, pokoknya sekitaran itu. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, kemudian ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, janganlah engkau mensekutuhi Allah. Jadi ayat tersebut kalau kita lihat memberikan contoh pendidikan berupa ada pilihannya mau'izah bil hasanah wajadilhum billati, berdebat, mau'izah, atau bagaimana, saya lupa pilihannya. Jadi Luqman surat 13, pokoknya yang tentang dan janganlah engkau menyekutui Allah. Silahkan dilihat surat Luqman lagi. Selanjutnya ada hadis Nabi begini, seandainya Aisyah mencuri, maka pasti akan saya potong tangannya. Kalau tidak salah, entah dipotong, entah dicambuk, saya lupa. Jadi dalam hal tersebut, bagaimana